ada beberapa pembahasan yang sebelum Ramadan kita sampaikan, di antaranya tentang ziarah dan juga hal-hal yang dibutuhkan orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang yang masih hidup. Orang yang hidup disunahkan menyebutkan hal-hal yang baik dari orang-orang yang telah mati. Jangan sampai kita menceritakan keburukan perorangan dengan menyebutkan namanya dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita menyebutkan keburukan dari seseorang yang telah meninggal tanpa menyebutkan namanya, nggak masalah. Karena menjadi pelajaran untuk orang-orang yang masih hidup. Tapi kalau kita menyebutkan kejelekan atau keburukan seseorang yang telah meninggal dengan menyebutkan orangnya, ini dilarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhkuru mautakum illa bi khair." La tadhkuru, katanya Rasulullah, jangan pernah kalian ingat atau mengingat mautakum, orang yang telah meninggal daripada kalian, illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Jadi hal-hal yang baik darinya itu ceritakan, sampaikan. Karena orang siapapun itu tidak lepas dari kebaikan. Pasti ia memiliki kebaikan, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak diketahui oleh banyak orang, ada yang mungkin diketahui oleh semua orang. Lah kebaikannya bongkar, ceritakan. Sekalipun yang ia lakukan tidak diketahui oleh semua orang. Nggak ada yang tahu kecuali ente. Bongkar kebaikannya, ceritakan ke yang lain, nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa? Orang yang meninggal bisa menjadi pelajaran untuk yang hidup. Tapi kalau masih hidup dan orangnya tidak menginginkan itu diketahuinya, diam, jangan ceritakan. Seperti Zainal Ali Zainal Abidin mengatakan kepada budaknya, untuk apa? Diam. Biar aku yang melakukan, aku yang mengantarkan, jangan ngomong-ngomong. Sampai meninggal 1 hari 2 hari nggak ngomong. Setelah beberapa hari baru orang-orang yang memandikan itu tanda tanya dengan tanda hitam yang ada di punggung Zainal Ali. Dan mereka juga tanda tanya. Karena apa? Beberapa hari tidak ada sembako yang sampai ke rumahnya orang-orang fakir, orang-orang miskin yang ada di kota Madinah. Baru si budak tadi itu ngomong. Baru si budak tadi itu menyampaikan. Nggak apa-apa, sudah mati. Untuk dicontoh yang lainnya. Nah, tapi selama hidup ia mungkin takut nanti riak atau sombong, sehingga dia berusaha melakukan tanpa diketahui orang. Kalaupun ada yang tahu diperintahkan untuk diam. Nah, tapi kebaikannya bongkar sudah. Bongkaran kebaikannya. Jangan keburukannya yang dibongkar, kebaikannya ditutupi. Enggak. Jadi kebaikannya bongkar supaya orang tahu. Tapi keburukannya, apalagi yang tidak diketahui oleh yang lainnya kecuali kamu, tutup. Nah, perintahnya Rasulullah, la tadhkuru mautakum illa bi khair. Kenapa? Fa innahum in yakunu min ahlil jannah ta'samu. Wa iyakunu min ahli nar fahasbuhum ma hum fi. Katanya Rasulullah, kalau yang mati tadi itu termasuk ahlul jannah, maka kamu berdosa. Kalau kita menyebutkan keburukannya, ternyata yang mati tadi itu masuk surga, berdosa kita. Kenapa? Seperti orang ngerasani orang yang baik.
orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan rahmatnya sehingga masuk dalam surganya Allah, kita sampaikan keburukan tentang dia. Ternyata dia min ahlil jannah. Tapi kalau dia min ahlin nar, misalnya, kalau dia termasuk penghuni neraka dengan keburukan kejahatan yang dia lakukan, maka cukup bagi kita itu sebagai balasan dari Allah untuknya. Lah kenapa kita sampai membongkar keburukannya? Wis biarkan dia dengan keburukannya karena dia sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah untuknya daripada azab dan murka. Maka nggak perlu kita nyampaikan keburukan dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci orang yang telah mati. Nah, mencaci itu dengan apa? Membongkar keburukannya, kejahatannya. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah berjalan menuju masa depan yang ia akan menghadapi tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Intinya kebaikanlah yang harus kita sampaikan. Juga ada dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, kufu apa namanya hadisnya itu, kufu an mawasawihim, udkuru mahasina maulakum wa kufu an masawihim. Katanya Rasulullah, ingatlah kebaikan orang yang telah mati daripada kalian dan tutuplah mulut kalian dari keburukan-keburukannya. Ya. Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Al-khaf min su'il khatimah indal maut. Galu inna sayyidina Muhammad ibn Ahmad bin Faqih Muqaddam ma ru'ya dhahikan qat. Karena ba'dul arifin ma yaqdir an yandura ila sama' hayaan min Allah. Inna Fatha bin Sakhraf bakad dam'a 20 sanah wa bakad dam'a 20 sanah ukhra. Falamma mata uhdhira baina yaday Allah azza wa jalla faqala lahu ya 'abdi Fatha bin Sakhraf bakait dam'a 20 sanatan min ayyi syai'. Khalas ini. Hah? Gala khaufan min taksiri fi yajibi haqqi. Gala wa bakada dama isnina sanatan min ayyi syai'. Gala khaufan ala dumu alla tuqbal. Gala Allah azza wa jalla wa izzati ma sa'ida li hafizaka mundu isnina sanatan bi sayyi'atin wahidah. Gala al-Habib Abdullah al-Haddad man bayat man li muddata iqamati fil barzakh. Al-Syekhul Muhdar yaqul law alimtu anna Allah qabila li tasbihatan wahidatan la dhayyaftu ahla tarim thalathata ayyam bil burri wal bahm. Ini masih menceritakan tentang rasa takut yang dimiliki orang-orang yang soleh. Banyak yang diceritakan kemarin. Seperti Imam Hasan al-Basri. Beliau mendapatkan cerita ada seseorang yang keluar dari neraka setelah 1000 tahun. Lalu beliau berharap, mudah-mudahan orang itu aku. Imam Hasan al-Basri ini adalah Sayyidut Tabi'in menurut pendapat yang ada. Beliau orang yang mulia, orang yang istimewa, yang kesehariannya adalah kebaikan, ketaatan, ibadah, hal-hal yang dicintai, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.
akan tetapi tidak pernah menganggap dirinya mulia dan istimewa. Tidak pernah menganggap dirinya memiliki sesuatu yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Enggak. Karena itu mereka orang-orang yang soleh seperti Imam Al-Hasan Al-Basri ini, ketakutan dan ketakutan yang terus ada di dalam diri mereka. Dari ketakutan itu mereka memiliki harapan dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seperti itu, ketaatannya yang begitu besar tapi tidak membuat ia kemudian lalai dari Allah, enggak. Luar biasa. Ketaatannya banyak, besar, habis banyak waktunya untuk ibadah. Tapi takutnya luar biasa. Bahkan sebagian daripada para aulia seperti Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan yang amalannya luar biasa, dalam satu hari satu malam menghabiskan untuk zikir itu 25.000 la ilaha illallah, 25.000 sholawat, 25.000 istighfar. Belum ngajarnya, belum dakwanya, bahkan tidak ada waktu kosong dari ibadah kebaikan. Sampai jam makannya pun ada jadwal kitab. Jadwal makan itu ada jadwal baca kitab. Yang bergantian dengan adiknya, antara menyimak dan disimak. Antara mendengar dan membaca. Luar biasa. Karena sudah nggak ada waktu lain. Waktunya sudah komplit full. Dengan ibadah ketaatan. Dari bangun tidur sampai tidur. Lah karena mau menambah jam makan itu akhirnya dibuat membaca atau mendengar. Dari kitab yang dibaca. Lah beliau mengatakan apa? Ya Rabb, ma makna amal. Katanya beliau yang begitu besar, yang begitu banyak amalnya, mengatakan ma makna amal. Enggak punya amal ya Allah aku ini. Aku enggak punya amal. Loh. Amalnya besar banyak, tapi menganggap dirinya belum punya amal. Kita mungkin baru membaca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, sudah merasa punya banyak amal. Atau punya baru berzikir, sholawat, istighfar 100 kali, sudah merasa punya banyak amal. Loh, kalau dibandingkan jomplang, nggak ngangkat belas nggak ngangkat, seperti debu. Timbangan ini diisi, ini nggak diisi, seperti adanya debu, nggak ngangkat belas, nggak seimbang sama sekali. Waduh. Tapi kita sudah merasa hebat, sudah merasa mulia, sudah merasa istimewa. Pagi ngaji, jam sekarang ngaji, nanti malam ngaji lagi. Kita sudah merasa kayak malaikat awak-awakan nih, ngaji tuh. Merasa hebat sudah kita nih. Kalau dibandingkan mereka, wah ada padahal ngajinya kita ya ambek ngantuk, ambek turu. Ngajinya kita kadang hanya mendengar, tidak mengamalkan. Lah mereka enggak mengamalkan, mengisi benar-benar waktunya dengan ketaatan dan ibadah. Tapi mengatakan ma makna amal. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri juga gitu. Ketika dengar cerita ada orang yang setelah 1000 tahun dikeluarkan oleh Allah dari neraka, beliau mengharap mudah-mudahan aku satu itu. Padahal kalau logika kebaikannya banyak berarti pahalanya banyak. Pahala banyak otomatis sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Tapi pikiran mereka beda dengan kita. Kalau kita baca tadi dalam Ihya itu, ternyata orang yang banyak puasa, orang banyak sholat, banyak zakat, nggak menjamin dia kemudian masuk surga dengan mudah, dengan ringan. Karena apa? Kalau kesehariannya banyak mencaci orang, banyak menggunjing orang, banyak mengambil harta orang tanpa hak, walaupun banyak ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, nanti menjadi orang yang paling bangkrut dia. Kenapa? Banyak yang menuntut.
Ini nuntut, itu nuntut, mengambil haknya yang ini, mengambil haknya yang itu. Akhirnya apa? Hancur, habis, ludes. Loh, hidupnya di dunia dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan ibadah, dipenuhi dengan zikir. Tapi nggak lepas kehidupan di dunianya, mungkin pernah gunjing orang. Terkadang menggunjingnya bukan dengan teman, tapi dalam hatinya. Tapi ketika dia tidak minta halalnya, itu menjadi tuntutan. Menjadi tuntutan. Makanya berat, susah. Nah mereka, orang-orang yang soleh ini sekalipun banyak ketaatannya, mereka tetap takut. Karena mereka tahu, nanti di hari kiamat itu ada orang yang banyak membawa pahala kemuliaan dari Allah. Ternyata karena banyaknya yang menuntut akhirnya habis. Justru ditambah dengan keburukan-keburukan dari orang yang menuntut karena dia nggak bisa memberikan kebaikannya lagi, sudah nggak ada ente. Seperti kita nih sekarang ya. Wah, habis pagi, habis sholat subuh, kita membaca wirid, kemudian membaca Al-Quran, taklim. Mari lanjut taklim lagi. Nanti lanjut taklim lagi. Wah ini besar ini. Pahalanya kalau kita habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sholat kan seperti haji dan umrah sempurna. Wah kita anggap besar. Taklim, mencari ilmu keluar dari rumah dengan untuk mencari ilmu. Dikatakan apalagi di waktu pagi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia. Wah kita punya besar. Tapi ketika kita nggak menjaga lisan kita, mencaci orang, menggunjing orang, akhirnya ya orang yang kita caci nuntut dikasih oleh Allah kebaikan kita kepadanya. Orang yang kita rasani nuntut dikasih kebaikan kita untuknya. Nanti belum yang ini, belum yang itu. Entah. Makanya mereka itu walaupun banyak kebaikannya, ketaatannya, mereka tidak menganggap dirinya mulia. Masih menganggap dirinya sedikit dalam beramal. Sehingga berharap kalau ada, kalau apa, aku harapkan itu aku, katanya Imam Hasan Basri. Yang penting apa? Masuk surga. Daripada abadi di dalam neraka. Tapi mereka sebetulnya dalam kesehariannya mereka nggak mau hanya sekedar surga. Mereka ingin surga yang bersama Nabi Muhammad. Tapi ketika dengar kabar seperti ini, beliau berharap mudah-mudahan itu aku. Kenapa? Masih ada keputusan keluar dari neraka. Masih ada keputusan keluar dari itu mereka. Ada bahkan mereka itu saking takutnya tidak pernah terlihat tertawa. Seperti Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ibn Al-Faqih Al-Mugaddam, Muhammad Al-Faqih Al-Mugaddam. Muhammad bin Ahmad bin Faqih Al-Mugaddam. Ada lagi yang begitu takutnya dan malunya kepada Allah sehingga tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit. Tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit. Bahkan Imam Fatah bin Sakhraf itu menangis air mata selama 20 tahun. Setelah 20 tahun berikutnya menangis darah, bukan air mata lagi sudah. Habis air matanya. Kenapa? Terus menangis, entek air matanya, ganti yang keluar adalah darah. Jadi 20 tahun air mata, 20 tahun darah. Nah ketika meninggal, orang itu dihadapkan di hadapan Allah semuanya. Nggak ada yang tidak, semuanya dihadapkan di hadapan Allah. Lah ditanya ini, ya abdi Fatah bin Sakhraf, wahai hambaku Fatah bin Sakhraf, kamu menangis air mata 20 tahun itu karena apa? Jangan sampai nanti ditanya menangis, kenapa? Ini tidak ada duit. Nangis apa? Loro untu misalnya. Nangis apa? Ya, kehilangan uang misalnya atau harta dan lain sebagainya. Menangis karena itu? Enggak. Ditanya, kenapa kamu menangis 20 tahun itu? Kalau kita mungkin kalau ditanya seperti itu, iya ya Allah, aku ditembeling.
Iya ya Allah aku digigit. Iya ya Allah duitku hilang. Iya ya Allah duniawi semuanya. Ini tanya, kenapa kamu menangis? Katanya beliau, min taksiri fi wajibi haqqik. Ya karena kesempurnaanku di dalam menjalankan kewajibanku kepadamu. Banyaknya kekuranganku di dalam melaksanakan perintahmu. Atau tidak sempurnanya aku di dalam menjalankan apa yang engkau perintahkan, meninggalkan apa yang engkau larang. Oh, jadi menangis karena Allah. Ya, menangis karena Allah. Lalu wabakaita dam'ah. Wabakaita dama isrina sanatan min ayyi. Kamu menangis darah 20 tahun setelah itu karena apa? Katanya beliau, khaufan ala dumu an la tuqbal. Aku takut air mata yang aku keluarkan 20 tahun yang lalu, selama 20 tahun itu tidak diterima. Jadi rasa takutnya begitu besarnya sehingga mengeluarkan darah bukan air mata lagi. 20 tahun menangis air mata. Setelah itu 20 tahun menangis darah. Kenapa? Khawatir jangan sampai air mata yang aku keluarkan selama 20 tahun tidak diterima oleh Allah. Nah, karena satu tetes saja, bukan tetesan, satu tetes aja, seperti yang pernah kita sampaikan di bulan Ramadan, dam'ah wajal ajal min jabal. Dam'ah wajal ajal min jabal. Surif min sadaqah au ta'am, atau min dhahab au ta'am. Karena ulama, air mata, setetes air mata karena takut itu lebih besar daripada gunung yang terbuat dari emas atau makanan disodakohkan. Gunung terbuat dari emas atau makanan lalu disodakohkan. Coba berapa pahalanya? Wake. Kalau kita anggap jangan emas sudah, tambah gede pahalanya. Makanan aja sudah. Kita sodakohkan. Makanan segunung kita sodakohkan. Gede pahalanya. Apalagi kalau itu terbuat dari emas. Loh, setetes air mata karena takut lebih istimewa, lebih hebat daripada sedekah dengan emas atau makanan walaupun segede gunung. Bahkan setetes air mata karena takut kepada Allah lebih mulia daripada darah yang mengalir fisabilillah. Lebih mulia daripada darah yang mengalir fisabilillah. Nah, ini air mata bukan satu hari, tapi tahunan. Bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun. Setetesnya aja istimewa. Apalagi puluhan tahun. Tapi karena khawatir nggak diterima, 20 tahun berikutnya darah yang keluar dari matanya. Hah? Darah yang keluar dari matanya. Akhirnya dikatakan oleh Allah, wa izzati ma sa'idali hafidhaka mundu isrina sanatan bisayyi'atin wahidah. Katanya Allah, demi kemuliaanku, tidak pernah melaporkan kepadaku 2 malaikat yang mencatatmu sejak 20 tahun itu dengan satu keburukan. Jadi nggak pernah dilaporkan kepadaku tentang kamu satu keburukan pun sejak 20 tahun. 20 tahun. Kita mungkin bisa berhasil dari kemaksiatan 1 jam itu sudah hebat. 1 jam kita bisa berhasil dari kemaksiatan sudah hebat. Kadang tidurnya kita maksiat. Tidurnya kita maksiat. Kenapa? Loh, kok bisa tidur maksiat? Iya. Mungkin kita niat dengan tidur kita supaya melek nanti bisa ketemuan misalnya, atau bisa ini bisa, tidurnya kita maksiat sudah. Lah mereka ini 20 tahun tidak pernah diangkat atau dilaporkan oleh Allah, kepada Allah satu keburukan pun. Nah, karena setiap orang itu dijaga oleh 20 malaikat. 2 malaikat, yang satu mencatat kebaikan dari perbuatannya, yang satu mencatat keburukan. Lah malaikat ini tidak pernah melaporkan keburukan.
tentang Sattaq bin Sakhraf kepada Allah selama 20 tahun. Tapi lihat, apakah kemudian menangis? Menangis. Inilah rasa takutnya mereka. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, man bayat manli muddata iqamati fil barzah. Jadi kalau aku nggak takut, aku maksiat, aku berani melanggar, kemudian siapa yang bisa menjamin aku selama aku di barzakh? Sekarang kita merasa punya anak enak, nanti ada yang mendoakan saya. Lah kalau kita nggak mendidiknya, tidak kerja keras untuk menjadikan dia anak-anak yang soleh, bisa kita menjamin. Apalagi keadaan sekitar kita ini hebat semuanya. Ketaatan diremehkan, kebaikan diremehkan, Islam diremehkan, kemaksiatan, kemungkaran diagungkan, dimuliakan, bahkan keliling, rela untuk narik sana narik sini, untuk kemaksiatan, bahkan kalau nggak ngasih dia akan mencacinya, menghinanya, sedangkan kebaikan, ketaatan dipandang seperti api yang akan menerkamnya, api yang akan membakarnya. Ini Hayatul Haddad. Makanya takut, luar biasa takutnya, sehingga apa? Nggak mau, jangan sampai. Siapa yang menjamin aku nanti? Nggak mau. Sehingga apa? Ketaatan, takutnya kepada Allah sama Al-Imam Al-Muhdhar, Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan apa? Kalau aku tahu Allah menerima satu tasbihku, aku akan jamu penghuni tarim 3 hari dengan daging dan gandum. Makanan yang mahal akan disiapkan untuk menjamu penduduk tarim semuanya. Kalau aku tahu satu tasbihku aja diterima oleh Allah. Memang kalau ada yang diterima dari amal kita, satu aja, satu, wis paling enak setelah itu mati. Paling enak setelah itu mati, bukan hidup lagi supaya ada diterima lagi, enggak, mati paling enak. Kalau nggak salah Ibnu Umar atau Sena Umar itu pernah memerintahkan anaknya, kasih itu, ada orang fakir atau miskin minta-minta, disuruh ngasih. Katanya anaknya, wahai ayahku, diterima sedekahmu ini. Katanya, kalau aku tahu Allah menerima sedekah 1 dirhamku atau 1 tasbihku, tidak ada yang paling aku cintai setelah itu kecuali kematian. Lah kalau kita bisa tahu duduknya kita sekarang ini diterima sama Allah, paling enak mati wis, ojo metu teko kene kecuali mati. Walaupun diwara Covid tak apa-apa wis. Nah, paling enak itu setelah itu mati sudah, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Lah kalau dia diterima berarti dia menjadi apa? Orang yang bertakwa. Lah kalau menjadi orang yang bertakwa, mana tempatnya? Neraka? Enggak. Surga. Dimurkai? Enggak. Diridhoi sama Allah. Diridhoi sama Allah. Sudah menjadi yang terbaik. Apalagi yang kita tunggu? Sudah, itu satu. Makanya menjadi, katanya Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar, Syekh Umar Muhdhar, kalau aku diterima suatu tasbihku, penghuni takrim semuanya, tanpa terpengecuali, saya jamu dengan daging dan gandum, bukan dengan tempe, tahu tempe, daging dan gandum. Ini hebatnya mereka. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takut kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah mendekatkan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga dapat membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan bisa menyelamatkan kita di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.